Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya dalam kuliah Interface dan Sistem Telemetri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang protokol komunikasi serial. Nah, apa saja yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini? Jadi yang pertama kita akan membahas tentang tipe-tipe protokol komunikasi, kemudian masuk ke mode transmisi dan sinkronisasi clock. Kemudian kita akan membahas 3 jenis protokol komunikasi serial. Yang pertama adalah UART, kemudian SPI, kemudian I2C. Nah, kemudian juga kita untuk setiap protokol ini akan kita bahas bagaimana implementasinya di microcontroller Arduino dan juga apa keuntungan dan kerugian atau plus minus dari setiap protokol ini. Nah, kita lihat yang pertama tipe-tipe protokol komunikasi. Jadi kalau kita melihat di dalam teknik antarmuka antara microcontroller misalnya dengan perangkat peripheral lain di sekitarnya atau komunikasi antara satu mikro dengan mikro yang lain, maka kita melihat perlu adanya sebuah protokol. Protokol itu apa sih sebetulnya? Protokol itu ya seperti halnya bahasa gitu ya, bahasa yang digunakan sehingga masing-masing peralatan itu akan saling mengerti. Jadi apa yang dikirim dimengerti oleh peralatan yang dikirimi begitu ya. Nah, itu maka perlu adanya protokol sebagai kesepakatan bahasa sehingga datanya nanti dapat diterima dengan baik. Nah, komunikasi sendiri itu bisa dibagi menjadi 2 bagian besar atau 2 tipe besar. Yang pertama adalah paralel, ini sebelah kanan, ini kita lihat dulu ya, paralel. Kemudian di sebelah kiri ada serial. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian komunikasi paralel itu setiap bit gitu ya dari data yang dikirim, di sini dicontohkan dalam satu byte data ada 8 bit ya, mulai dari yang 0 sampai ke 7. Ya, ada 8 bit, itu dikirimkan secara serentak melalui jalur yang berbeda. Ya, kita lihat di sini. Melalui jalur yang berbeda. Bit ke 0, bit ke 1 dan seterusnya sampai bit ke 7 ini melalui jalur yang berbeda. Nah, ini disebut dengan komunikasi paralel dan kemudian ditambahkan satu jalur untuk sebagai jalur untuk clock ya antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, ini ada contoh beberapa komunikasi paralel yang sering digunakan untuk sistem mikroprosesor ya. Tetapi nanti ini tidak akan kita bahas secara detail ya. Kenapa? Karena pada perkembangannya kemudian yang lebih banyak digunakan itu adalah komunikasi serial. Ini yang lebih banyak digunakan sekarang ini gitu ya. Karena dia punya beberapa keunggulan, nanti di slide selanjutnya kita akan lihat. Tetapi dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa kalau di serial itu kita cukup menggunakan 2 jalur saja ya yang digambarkan di sini. Jadi satu jalur untuk data yang atas ini ya, yang sebelah atas ini adalah jalur untuk pengiriman data dari transmitter menuju ke receiver, yang mana datanya itu berurutan mulai dari bit yang ke 0 sampai bit ke 7 gitu ya. Nah, sedangkan jalur yang satu lagi digunakan untuk jalur clock. Nah, artinya apa? Artinya di sini lebih sederhana kan. Jadi jalurnya itu cukup menggunakan 2 jalur saja di sini. Jadi satu untuk kepentingan data, yang satu untuk kepentingan clock. Nanti detailnya akan kita lihat setiap contoh ini satu demi satu. Hanya saja terkait dengan kondisi kuliah yang waktunya terbatas, maka mungkin ini tidak akan semuanya kita bahas langsung. Mungkin nanti kita bahas dalam beberapa kali pertemuan.
Nah, seperti juga catatan di sini bahwa memang untuk yang komunikasi serial itu memang lebih luas digunakan dalam perkembangannya saat ini. Kita lihat di sini beberapa keuntungan menggunakan komunikasi serial dibandingkan paralel. Yang pertama jelas sekali bahwa membutuhkan jalur yang lebih sedikit gitu ya. Karena jalurnya sedikit maka ya penggunaan ruangnya akan lebih kecil begitu ya dibandingkan dengan paralel. Kemudian karena jalurnya itu tidak banyak seperti pada paralel dan jalur data itu hanya satu gitu ya misalnya atau dua begitu saja, maka kemungkinan adanya crosstalk itu akan sangat kecil ya. Crosstalk itu apa? Crosstalk itu adalah satu jalur data gitu ya. Misalnya ini mempengaruhi jalur yang satunya. Nah, kalau di sini datanya hanya satu jalur, maka tentu tidak ada saling mempengaruhi. Ya, beda halnya dengan paralel. Kalau paralel kan banyak. Jadi data yang di sini bisa jadi akan membuat pengaruh ke jalur yang di dekatnya. Nah, itulah yang disebut dengan crosstalk. Jadi data yang di sini berpengaruh di sini. Oke, kemudian karena tadi jalurnya juga lebih sedikit, ya, ruangnya lebih sedikit, gitu ya, maka tentu akibat terakhir keuntungannya adalah biayanya akan lebih rendah, gitu ya. Oke, ini adalah beberapa keuntungan yang kemudian mengakibatkan komunikasi serial itu lebih luas digunakan ya pada saat ini dibandingkan dengan yang paralel. Nah, kalau kita melihat komunikasi serial, maka kita nanti akan melihat ada dua tipe. Yang pertama adalah asinkronus, kemudian yang kedua adalah sinkronus. Apa bedanya nanti kita akan lihat ya. Kemudian ini ada beberapa contoh untuk asinkronus ya. Ada UART, kemudian ada RS232, kemudian 422 dan 485. Kemudian di sinkronus itu ada beberapa macam juga. Nah, di sini ada tiga ya, ada tiga yang kita beri warna merah. Ini artinya adalah jenis protokol komunikasi serial yang akan kita bahas pada kuliah kali ini. Sedangkan yang lainnya nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain. Nah, ini adalah gambaran tentang pembagian dari protokol komunikasi serial. Nah, kita sebelum masuk ke masing-masing secara lebih detail, kita akan melihat dulu mode transmisi pada sistem komunikasi gitu ya, antara satu titik dengan titik yang lain atau antara transmitter dengan receiver gitu ya. Nah, kalau kita melihat mode transmisinya itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah simplex, kemudian yang kedua adalah half duplex, kemudian yang ketiga adalah full duplex. Yang pertama adalah simplex, ini adalah satu mode transmisi yang paling sederhana begitu ya. Jadi pengirim atau penerima itu dapat aktif pada satu waktu gitu ya, dan kemudian jika pengirim itu mengirimkan data, maka receiver itu hanya menerima saja. Jadi dia tidak bisa bolak-balik begitu ya. Artinya nanti receiver berfungsi menjadi sender begitu nggak bisa. Nah, jadi ini merupakan teknik komunikasi yang satu arah. Jadi hanya dari sender ke receiver. Receiver tidak akan pernah dia akan mengirimkan data. Gitu ya. Contohnya adalah pada sistem transmisi atau pengiriman informasi melalui televisi dan radio misalnya kan. Kan antara pemancar radio dengan radio penerima itu ya penerima itu hanya menerima saja, dia tidak mengirimkan kembali atau mengirimkan data begitu ya ke pemancar gitu ya. Jadi ini disebut dengan metode simplex gitu ya. Kemudian yang kedua adalah half duplex. Nah, bedanya dengan yang pertama tadi yang simplex adalah bahwa kalau half duplex itu receiver itu bisa berfungsi sebagai sender. Jadi baik satu
perangkat dengan perangkat lain, dua-duanya itu bisa berfungsi sebagai sender, pengirim, dan juga sebagai penerima. Hanya saja ketika satu perangkat itu dia berfungsi sebagai pengirim, maka dia tidak akan berfungsi sebagai penerima. Ya gitu ya. Jadi kalau dia pada satu waktu dia sebagai pengirim, maka ya dia pengirim saja, dia tidak berfungsi sebagai penerima. Begitu pula perangkat sisi satunya, ketika dia menerima, maka dia tidak akan berfungsi sebagai pengirim. Tetapi penerima itu bisa berfungsi sebagai pengirim pada waktu yang lain. Jadi keduanya itu bisa saling mengirim data, hanya tidak dalam waktu yang bersamaan. Gitu ya. Nah, contoh yang paling terkenal adalah internet. Nah, kita lihat internet misalnya antara browser, orang mencari gitu ya, mencari informasi di internet ya, antara browser itu kan mengirimkan permintaan alamat mana yang akan dilihat begitu ya. Nah, maka pada saat itu dia berfungsi sebagai sender ya. Perangkat yang terpasang browser itu berfungsi sebagai sender. Nah, kemudian ketika nanti informasinya itu sudah diterima oleh server kemudian mengirimkan informasi yang diminta, maka dia berfungsi sebagai receiver. Tetapi pada saat dia berfungsi sebagai pengirim, meminta alamat tadi, dia tidak menerima, dalam kondisi tidak menerima. Tetapi pada saat yang lain, ketika informasi itu datang, maka dia berfungsi sebagai penerima. Jadi pada satu titik dia bisa berfungsi sebagai pengirim, bisa juga berfungsi sebagai penerima, tetapi tidak secara bersamaan. Kemudian mode yang ketiga itu disebut dengan full duplex. Ya. Artinya kalau full duplex itu antara dua titik, penerima dan pengirim, itu sama-sama bisa menerima dan mengirimkan data pada saat yang bersamaan. Gitu ya. Pada saat yang bersamaan satu titik itu bisa mengirim, bisa juga menerima. Nah, ini disebut dengan mode full duplex. Nah, ini contoh yang paling terkenal, banyak pemakainya adalah pada mobile phone. Jadi pada mobile phone itu metode komunikasinya adalah full duplex. Pada saat yang bersamaan bisa mengirim dan pada saat yang sama pula itu bisa menerima. Nah, kemudian terkait dengan clock ya. Clock antara dua titik ya, penerima dan pengirim. Nah, itu kita bisa membedakan nanti protokol komunikasi itu apakah dia bersifat sinkronos ataukah asinkronos. Sinkronos artinya kita menggunakan clock begitu ya untuk mengatur komunikasi antara pengirim dan penerima. Jadi antara transmitter dengan receiver itu keduanya dihubungkan oleh clock yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini ada jalur clock gitu ya antara transmitter dan receiver, dan ada satu jalur lagi yaitu data. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya setiap kali ada perubahan clock gitu dari kondisi 0 ke 1, dari low ke high, maka data itu masuk. Kemudian clock berikutnya di sini dari low ke high, data masuk lagi. Kemudian dari low ke high, data masuk lagi yang ketiga gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi apa yang ada di jalur data itu bergerak bersamaan dengan clock. Sedangkan pada asinkronos itu tidak dibutuhkan jalur untuk penyamaan clock. Jadi clocknya bisa sendiri-sendiri antara transmitter dengan receiver di sini, clocknya dibangkitkan sendiri-sendiri ya. Tidak ada sinkronisasi atau kesamaan clock di antara transmitter dan receiver, sehingga ini disebut dengan asinkronos. Asinkronos artinya tidak sinkron gitu ya. Kalau yang di sini sinkronos itu disebut dengan komunikasi yang sinkron. Sinkronnya apa? Penyinkronnya adalah clock. Gitu ya. Nah, artinya di sini kita tidak perlu adanya start dan stop gitu ya. Itu artinya karena diatur oleh clock.
sedangkan di sini di asinkronus karena kita antara receiver dan transmitter itu tidak tahu mana yang awal, mana yang akhir gitu ya. Maka perlu adanya bit tambahan dari data yang dikirim, yaitu start dan stop. Start artinya menunjukkan bahwa mulai pengiriman data, sehingga receiver itu mulai siap-siap. Oh, kalau kondisinya ada begini, misalnya awalnya itu jalur ini ya, jalur antara transmitter dan receiver itu high gitu ya. Begitu nanti dia kondisinya adalah low, maka receiver ini siap-siap. Oh, berarti akan ada pengiriman data. Nah, begitu ada informasi itu, maka dia siap-siap untuk menerima data. Jadi yang berikutnya ini merupakan rentetan data gitu ya, dari transmitter ke receiver sampai nanti selesai satu paket data ya, ini satu paket data selesai, maka dikirimkanlah stop bit. Nah, nanti terkadang kita juga menambahkan adanya bit parity. Bit parity ini adalah untuk mengecek apakah data ini terkirim semuanya dan semuanya itu secara tepat atau tidak gitu ya. Oleh karena itu nanti di sini akan muncul beberapa informasi, misalnya data flow, kecepatan datanya itu berapa, error control ya, untuk mengontrol error, untuk mengecek error apakah terjadi atau tidak gitu ya. Kemudian ada istilah baud rate, artinya kecepatan clocknya itu harus disesuaikan gitu ya antara transmitter dan receiver gitu ya. Kalau di sini kan tidak perlu ada penyesuaian karena clocknya itu dikirim juga gitu ya. Berarti pasti akan sama. Sedangkan di sini kan bisa jadi tidak sama ya. Kalau tidak sama nanti pengaruhnya apa sih? Kalau tidak sama maka nanti data yang dikirim itu jadi tidak sesuai gitu ya. Mestinya dia ngambil data di sini, ternyata dia ngambil datanya di sini. Dia di sini dan kemudian di sini. Gitu misalnya kan, karena clocknya tidak sama ya, baud rate-nya berbeda gitu ya. Makanya ini akan mengakibatkan data yang diterima akan tidak tepat gitu ya. Karena pencuplikan datanya itu kecepatannya berbeda. Oleh karena itu untuk asynchronous communication nanti perlu ada pengaturan baud rate antara transmitter dan receiver. Kemudian ya untuk mengontrol transmisi, kemudian penerimanya itu maka digunakan ada start bit, ada stop bit gitu ya. Nah, jadi makanya pada komunikasi asinkronus yang tipe nanti asinkronus harus kita atur gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa istilah yang tadi sudah kita singgung di depan, nanti kita lihat kembali secara detail apa maksudnya. Baud rate ya, baud rate itu adalah menunjukkan kecepatan data dikirimkan antara transmitter dan receiver. Jadi kalau kita lihat lagi tadi yang sebelumnya ya, jadi di sini antara ini dan ini kita harus atur supaya baud rate-nya sama gitu ya. Karena kalau beda nanti jadi ketika dia ngambil data yang dikirim itu jadi berbeda gitu. Tadi harusnya di titik ini dan titik ini, titik data ke 0 dan data ke 1 ternyata hanya diambil sekali. Karena kecepatannya berbeda gitu ya. Maka perlu kita definisikan kecepatan data yang ditransfer gitu ya antara transmitter dan receiver. Satuannya adalah bit per second. Bit per second. Bit per second artinya dalam satu second itu ada berapa bit yang dikirim. Nah, kalau misalnya berbeda, maka nanti receiver menerima datanya itu dianggap berbeda gitu ya. Nah, makanya biar sinkron, biar sama gitu ya, maka perlu diatur baud rate-nya. Kemudian ini contoh baud rate yang umum digunakan adalah 9600 bit per second, tetapi bisa juga diatur yang lain, cuman yang memang yang sering digunakan yang ini. Jadi, nah ini juga harus sama ya antara transmitter dan receiver. Kemudian framing. Framing itu adalah pengframan, ya, pengeframan. Jadi artinya dalam satu data itu berapa banyak bit yang dikirim. Ya. Nah biasanya yang paling banyak digunakan itu adalah 8 bit. Artinya 8 bit itu adalah satu frame data. Ya.
Sehingga ada menggunakan istilah byte per second. Karena kenapa menggunakan byte? Byte itu artinya 8 bit, karena itu adalah standar yang paling umum digunakan ketika melakukan pengiriman data dari transmitter ke receiver. Artinya 1 byte itu, ya 8 bit itu merupakan satu satuan data. Gitu ya. Contohnya di sini tadi ya. Ini kalau kita lihat kan ada 8 juga ya, ada 8 bit ya, mulai dari ke 0 sampai ke 7. Nah, artinya nanti ini dianggap sebagai satu kesatuan data. Ini contohnya ini adalah 11001010 atau dalam heksanya adalah 53. Maka ini adalah contoh kode ASCII untuk huruf S gitu ya. Oke. Jadi ke 88-nya itu merupakan satu kesatuan data. Itu terkait dengan framing ya. Kemudian yang ketiga adalah istilah sinkronisasi. Jadi sinkronisasi itu terkait ya. Kenapa ada sinkronisasi? Karena tadi ini terjadi pada protokol komunikasi yang asinkron. Nah, supaya terjadi sinkron gitu, kapan mulai dan kapan berakhir pengiriman itu, maka ada nanti istilahnya adalah start bit dan end bit. Jadi atau stop ya, start dan end atau start dan stop. Jadi keduanya itu ditambahkan pada saat pengiriman data, sehingga receiver akan tahu kapan mulai dan kapan akhir dari bit yang dikirimkan. Kemudian yang keempat adalah error control. Nah, untuk error control itu biasanya nanti menggunakan 1 bit parity, ya, bit terakhir ya, dari keseluruhan data yang dikirim, gitu ya. Jadi kalau biasanya itu menggunakan ada dua cara yang dipilih. Ada yang menggunakan parity genap, ada juga yang menggunakan parity ganjil gitu ya. Jadi dihitung dari jumlah bit yang nilainya 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai parity genap, maka dihitung jumlah bit 1. Kalau jumlah bit satunya itu genap gitu ya, entah 2, kemudian 4, kemudian 6 begitu ya. Maka parity bitnya nanti kita di-set dengan nilai 1 atau data 1. Artinya menunjukkan itu kondisinya adalah genap, artinya jumlah satunya genap. Nah, kemudian nanti di sisi penerima akan dihitung data yang diterima itu jumlah data yang berupa nilainya 1 itu ada berapa. Kalau misalnya nilainya ganjil, berarti padahal dia terima parity-nya adalah genap dan parity bitnya itu di set 1, maka tentu dia akan menyimpulkan bahwa datanya tidak sesuai, karena data yang dia terima jumlah satunya itu genap, tetapi yang jumlah satu yang diterima adalah ganjil, padahal parity bitnya genap dan di set 1 gitu. Sehingga dia bisa menyimpulkan datanya ada yang salah, entah bit yang mana yang salah gitu ya. Berikutnya ini kita bahas beberapa jenis protokol komunikasi serial. Yang pertama adalah UART ya, itu singkatan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Dan dari namanya ini sudah nampak ya, dari singkatan atau kepanjangannya ini ada kata-kata asinkronus. Berarti ini pasti merupakan protokol komunikasi serial yang sifatnya atau tipenya adalah asinkronus. Artinya receiver dan transmitter itu tidak dihubungkan oleh satu jalur clock gitu ya. Jalur clocknya tidak perlu dibuat gitu ya. Nah, UART sendiri itu merujuk kepada hardware yang ada pada modul dari mikrokontrolernya tersebut gitu ya. Dan hardware tersebut memang didesain untuk keperluan
pengiriman data antara modul tersebut dengan modul yang lain. Ini contohnya pada microcontroller Arduino, modul ini itu sudah dilengkapi dengan hardware untuk mengatur komunikasi antara modul ini dengan modul yang lain. Baik yang lain itu adalah peripheral ataupun juga sesama microcontroller. Nah, kita lihat di sini sudah disediakan dua pin untuk komunikasi UART, yaitu pin yang ke 0 ya, pin general peripheral input output yang ke 0 dan juga yang ke 1. Ke 0 ini adalah pin untuk receiver, kemudian yang pin yang 1 ini adalah untuk yang transmitter. Namun demikian, nanti ketika kita mau implementasikan Arduino ini untuk komunikasi menggunakan protokol UART, itu bukan hanya dua ini yang bisa dipakai. Ya, kalau kita misalnya membutuhkan pin yang lain untuk komunikasi dengan protokol UART, kita bisa menggunakan pin yang lain. Tetapi kita harus menggunakan satu library tambahan, yaitu namanya software serial. Nah, nanti di belakang juga akan kita singgung bagaimana penggunaan dari protokol komunikasi ini di modul Arduino. Nah, Anda lihat di sini cukup simpel ya. Kita hanya menggunakan dua jalur gitu ya, dua kabel jalur, yang mana yang satu itu untuk mengirimkan data dari perangkat yang pertama ke yang kedua gitu ya, arahnya ke sana. Kemudian yang satu lagi arahnya dari yang dua ke yang satu. Sehingga Anda lihat di sini jalur yang pertama ini pin yang transmitter, yang TX ini dihubungkan dengan receiver atau RX di perangkat yang kedua. Jadi dua perangkat ini ketika akan berkomunikasi menggunakan protokol UART, dia dipasang berkebalikan gitu ya. Yang TX dipasangkan dengan RX, yang di sini TX juga dipasangkan dengan RX. Artinya datanya itu nanti ketika dari perangkat yang pertama ke perangkat kedua, ya itu akan melalui jalur yang ini, dari TX ke RX. Nah, begitu juga nanti ketika dari perangkat 2, ya dari sini ke perangkat yang pertama ke sini, maka dia akan melalui jalur yang bawah ini, dari TX ke RX. Jadi tolong diperhatikan di sini ketika nanti menghubungkan antara dua perangkat tersebut, yang TX dihubungkan dengan RX, RX dihubungkan dengan TX gitu ya. Jangan sampai TX dengan TX nanti malah bentrok gitu ya, sama-sama mengirim data gitu ya. Baik. Nah, bagaimana visualisasi atau penggambaran paket datanya? Jadi kalau kita lihat di sini ada satu bit awal yang digunakan sebagai start dari pengiriman data. Karena kita tahu bahwa untuk protokol UART ini dia sifatnya adalah asinkronus. Artinya tidak ada clock sinyal yang memberitahukan bagaimana pengiriman data tersebut. Nah, maka perlu ada tambahan yaitu start dan kemudian nanti terakhir ada tambahan stop gitu ya. Kemudian ada data yang dikirim. Nah, ini ada 1 byte data, ada 8 bit ya. Ini menunjukkan keseluruhan data yang dikirim gitu ya. Kemudian terakhir ada tambahan yaitu parity bit. Tapi ini opsional ya. Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Kemudian kita lihat nanti di penerima itu kapan dia mulai mengambil datanya ini. Dan makanya tadi waktu beberapa slide yang sebelumnya kita harus menyepakati antara pengirim dan penerima itu berapa sih jeda ini mulai mengambil data ya. Jeda ini seberapa banyak gitu ya, seberapa lebar. Nah, itu makanya ada baud rate yang harus sama antara pengirim dan penerima. Jadi ada satu baud rate tertentu yang harus sama antara pengirim dan penerima. Oke. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita ya bahwa
di protokol komunikasi UART ini dia bekerja secara half duplex. Artinya pengirim dan penerima itu mengirimkan data itu bergantian, ya, bergantian. Jadi misalnya dari perangkat yang pertama mengirim yang kedua, kemudian nanti di waktu yang lain dari yang kedua ke yang pertama, gitu ya. Jadi kedua-duanya sama-sama saling bisa mengirim dan menerima, hanya nanti waktunya berbeda, gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah implementasi. Jadi setiap jenis protokol komunikasi nanti akan kita bahas bagaimana implementasinya. Jadi protokol UART ini cukup banyak platform yang mendukung untuk komunikasi. Nah, di antaranya adalah platform Arduino, itu satu jenis platform microcontroller yang sudah mendukung untuk komunikasi UART, dan juga sudah dilengkapi ya dengan library. Gitu, sudah ada library yang memudahkan bagi programmer untuk membuat program komunikasi antara modul Arduino itu dengan perangkat yang lain, misalnya perangkat sensor begitu ya, atau perangkat aktuator atau microcontroller yang lain atau Arduino yang lain. Jadi kita bisa menghubungkan antara modul Arduino dengan yang lain ya, dengan menggunakan protokol komunikasi UART dengan menggunakan library untuk pemrograman ya. Biasanya digunakan ini software serial atau menggunakan library serial. Itu sama-sama bisa digunakan di Arduino. Nah, ini adalah beberapa metode dan code yang bisa digunakan. Yang pertama adalah konstruktor. Konstruktor ini adalah untuk mengawali atau set up komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Jadi satu Arduino dengan perangkat yang lain. Misalnya contohnya di sini code yang digunakan adalah seperti ini. Misalnya menggunakan library-nya adalah software serial ya. Software serial, kemudian spasi dan com. Com ini adalah nama yang diberikan untuk komunikasi yang akan dilakukan. Ya, ini namanya ini bisa berbeda-beda ya. Menggunakan nama yang lain juga boleh. Ya. Kemudian yang ini menunjukkan pin yang digunakan. Jadi seperti disinggung di beberapa slide sebelumnya bahwa kita bisa menggunakan pin yang berbeda, bukan hanya pin yang ada keterangan TX-RX-nya atau pin general peripheral input output yang ke-0 ataupun yang ke-1, tapi kita bisa menggunakan yang lain. Nah, ini contohnya kalau kita misalnya gunakan pin yang lain. Di sini adalah pin yang kedua dan pin yang ketiga. Mana yang menjadi RX, mana yang menjadi TX gitu ya. Kemudian ketika itu sudah didefinisikan, maka selanjutnya kita juga mengatur berapakah baud rate dari transmisi yang akan dilakukan. Ini contohnya adalah menggunakan baud rate 9600, dan di sini metode yang digunakan adalah begin, dan ini harus disebutkan, dan ini harus sama ya, antara ini dengan ini harus sama. Ya, ini harus sama. Kalau Anda menggunakan yang lain di sini, ini juga harus menggunakan yang lain. Dan kemudian metodenya adalah ini, begin, kemudian baud rate-nya adalah ini. Nah, ini disesuaikan dengan perangkat yang lain. Nah, kalau kita menggunakan dua microcontroller, misalnya dua Arduino untuk komunikasi, maka kita program dengan baud rate yang sama. Atau kalau misalnya perangkatnya itu bukan microcontroller, misalnya perangkat modul yang lain, entah sensor atau aktuator, maka kita harus menyesuaikan dengan datasheet dari modul sensor tersebut berapa baud rate-nya, ya, supaya nanti datanya itu bisa berkomunikasi dengan benar begitu ya.
Jadi baud rate-nya harus sama. Kemudian metode yang lain ada print. Print ini artinya dia untuk istilahnya mengirimkan data gitu ya, yang langsung kita menggunakan karakter-karakter yang kita bisa baca gitu. Contohnya di sini misalnya kita mau mengirimkan karakter ini, misalnya hello world gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan metode ini, print ini ya. Kalau ini berarti print line ya. Nah, itu bisa kita gunakan tanpa kita harus mengubah atau mengkonversi ini tulisan hello world ini ke bentuk data byte. Jadi kalau kita gunakan perintah print ini, kita bisa langsung gunakan ini adalah karakter yang kita bisa baca gitu ya. Kita bisa baca gitu tanpa kita harus mengubahnya ke bentuk heksadesimal misalnya. Tapi kalau misalnya menggunakan metode write, artinya datanya itu adalah data dalam bentuk angka begitu ya, data mentah begitu ya, data mentah dalam bentuk heksa misalnya. Kemudian jadi kita mengirimkannya bisa menggunakan print, bisa juga menggunakan write. Ya, ini dua metode yang bisa kita gunakan. Kemudian nah ini ada metode namanya available ya. Jadi ini digunakan untuk melihat apakah di jalur komunikasi serial tersebut ada data yang tersedia. Artinya kalau misalnya ini contohnya menggunakan dua Arduino. Jadi yang satu misalnya sedang kondisi menunggu menerima, maka dia akan melihat apakah datanya itu ada atau tidak. Maka ada bisa menggunakan metode ini available. Nah, ini contoh code-nya adalah ini. If tadi yang sudah didefinisikan di awal nama komunikasinya, kemudian dicek apakah ini available, ada data yang tersedia apa tidak. Nah, kalau ada, maka lanjut ke metode berikutnya yaitu read. Artinya di sini membaca data yang tersedia di jalur komunikasi serial tersebut gitu ya di sini. Nah, jadi ini adalah beberapa metode gitu ya. Jadi sebelum tadi ya terakhir ya, saya ulangi lagi, sebelum read kita harus ngecek dulu apakah datanya itu available atau tidak gitu ya. Oke. Itu adalah beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk implementasi komunikasi serial menggunakan protokol UART di modul microcontroller Arduino. Nah, apa keuntungan dan kekurangannya atau kelebihan dan kekurangannya? Ya, yang pertama kelebihannya adalah karena ini sifatnya adalah asinkronus, maka kita tidak memerlukan jalur untuk mengirimkan sinyal clock, gitu ya. Nah, karena kita tidak perlu mengirimkan itu, jalurnya akan menjadi lebih sederhana, hanya cukup dua jalur saja, maka secara biaya akan lebih efektif. Kemudian kita bisa menggunakan bit parity untuk mendeteksi ya, baik genap ataupun ganjil, untuk mendeteksi apakah data yang dikirimkan itu terjadi error di tengah jalan atau tidak. Ya, kemudian ini sudah tadi disebutkan, hanya membutuhkan dua jalur saja, dua jalur kabel saja untuk komunikasi data. Nah, tetapi di balik keuntungan-keuntungan tersebut ada minusnya, ada kekurangannya, yaitu pertama tidak ada support fungsi master slave. Artinya dua itu akan berfungsi sama-sama sebagai setara gitu ya. Dua perangkat tersebut yang dihubungkan melalui protokol UART tersebut setara. Tidak ada yang lebih daripada yang lain. Tidak ada yang menjadi pengatur utama gitu ya. Kemudian juga tidak multiple. Artinya bisa digunakan untuk beberapa jalur. Jadi jalur yang tadi, yang dua kabel tadi, ya hanya antara dua perangkat saja. Tidak bisa digunakan oleh lebih daripada dua perangkat. Kemudian tadi baud rate-nya harus diatur dan harus sama, gitu ya. Dengan ya ini ada aturan
perbedaan di antara keduanya itu tidak boleh lebih dari 10%, gitu ya. Artinya intinya harus sama lah baud rate-nya antara dua perangkat tersebut. Artinya kita harus mengatur dan harus menyesuaikan. Jadi ketika kita memprogram untuk komunikasi dengan yang lain, kita harus memastikan ya di program itu harus kita atur supaya baud rate-nya sama. Oke, berikutnya kita masuk ke protokol yang kedua, yaitu SPI, singkatan dari Serial Peripheral Interface. Dan ini merupakan protokol interface yang sifatnya adalah sinkronus. Yang artinya kita mengirimkan clock gitu ya antara satu perangkat dengan perangkat lain yang berkomunikasi. Dan ini kita bisa mengatur ada master, ada slave. Master itu artinya adalah perangkat yang dia mengatur bagaimana komunikasi itu berjalan. Sedangkan slave ini sifatnya dia dikoordinasikan oleh master. Jadi ini contohnya model komunikasi master slave yang mana slave-nya itu bisa lebih dari satu, gitu ya. Jadi kita bisa mengatur komunikasi yang lebih dari satu perangkat, gitu ya, dengan lebih dari satu perangkat. Nah, di sini untuk SPI itu ada 4 jalur yang digunakan. Ada yang disebut dengan MOSI. MOSI itu singkatannya dari Master Out Slave In. Artinya ini adalah jalur dari master ke slave. Anda lihat panahnya di sini ya, dari master ke slave. Master ke slave yang kedua, master ke slave yang ketiga, ke slave yang keempat. Jadi ini adalah jalur untuk mengirimkan data dari master ke slave, gitu ya, ke masing-masing slave. Kemudian ada MISO, ya, master in, slave out. Jadi di bagian master dia input, kemudian bagi slave dia adalah output. Jadi dia untuk mengirimkan data dari slave ke master, dari slave ke master ini kan, dari slave ke master, dari slave ke master. Itu adalah jalur MISO. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengatur slave mana yang dipilih, sehingga jalurnya itu disebut dengan SS ya, slave select. Jadi untuk memilih slave mana yang sedang diajak bicara, sedang diajak berkomunikasi oleh master. Kalau misalnya slave pertama, maka dikeluarkan di sini set gitu ya. Oh, berarti ini slave pertama yang sedang dipilih. Jadi nanti ketika ada data di MISO, keluar data, maka datanya itu akan masuknya ke slave 1. Tidak akan masuk ke slave 2. Walaupun ini jalurnya sama ya, jalur MOSI ini kan sama. Ya, antara master dengan semua slave-nya sama. Tetapi karena yang dipilih hanya slave 1, maka dia akan masuk ke slave 1 saja, tidak ke yang lain. Jadi ya kira-kira. Kemudian ada satu jalur lagi yaitu serial clock. Artinya di sini ya tentu karena ini adalah sinkronus, ada clock yang dikirimkan dari master ke slave. Dan ini yang mengatur itu adalah master. Sehingga total kalau kita misalnya ada 2 perangkat untuk berkomunikasi SPI, total itu paling tidak ada 4 untuk keperluan komunikasi ya, ditambah dengan VCC dan ground itu juga harus sama gitu ya, maka secara total akan menjadi ada 6 kabel gitu ya untuk menghubungkan antara 2 perangkat yang menggunakan protokol SPI. Jadi kita ulang sedikit di sini tadi, MOSI untuk mengirimkan data dari master ke slave, kemudian MISO untuk dari slave ke master, dan ini untuk MOSI, kemudian MISO, serial clock, kemudian 3 itu ya, ini, dan ini itu jalur yang sama. Kalau slave-nya lebih dari 1, ini ada slave-nya ada 2 ya. Ini slave yang pertama, ini slave yang kedua. Maka Anda lihat 3-3-nya itu
menggunakan jalur yang sama. Satu jalur yang berbeda nanti adalah slave select, ya, slave select artinya untuk menyeleksi atau memilih slave mana yang sedang berkomunikasi dengan master. Tidak, jalurnya berbeda, tentu harus berbeda ya. Ini sini untuk yang dua, yang ini untuk yang pertama. Oke. Kemudian ya clocknya juga tentu diatur oleh master. Kemudian, nah slave select itu adalah untuk memilih slave yang mana, yaitu dengan cara mengatur set slave select itu menjadi low. Jadi pada awalnya semula ya itu slave selectnya itu kondisinya high. Nah, ketika master ingin berkomunikasi katakanlah misalnya dengan slave 2, maka di jalur slave select yang kedua ini maka dia ubah menjadi low. Kalau low artinya slave yang ini akan menerima atau mengkonfirmasi itu gitu ya, menerima itu sebagai satu perintah bagi dia, oh saya harus siap-siap komunikasi gitu ya. Karena dia menerima di sini shift select-nya adalah low. Gitu. Nah, sedangkan shift select yang satunya lagi dia tetap diatur high. Artinya ini dia tidak sedang diajak bicara. Ya. Oke, seperti itu. Jadi cara mengaturnya adalah diatur di set low. Nah, nanti kalau sudah selesai, proses komunikasinya sudah selesai, maka dikembalikan lagi ke high. Oke. Oke. Berikutnya implementasi di Arduino. Nah, implementasi untuk di Arduino itu kita bisa menggunakan library yaitu SPI. Ada satu library SPI untuk memudahkan programmer dalam memprogram Arduino untuk mengimplementasikan protokol komunikasi SPI. Nah, kemudian pin yang digunakan bisa menggunakan pin general peripheral input output ya, mulai dari pin yang ke-10 sampai pin yang ke-13. Jadi ada 4. Ya, yang 13 ini digunakan untuk clock. Ya, kemudian yang 12 ini untuk MISO, kemudian yang 11 ini untuk jalur MOSI, kemudian yang ke-10 ini untuk save select, untuk memilih slave mana yang diajak komunikasi. Jadi nanti perlu 4 jalur kabel ini dari Arduino ke yang lain. Kemudian shift select ini bisa menggunakan 10. Nah, kalau misalnya lebih dari satu slave-nya itu bisa menggunakan yang lain. 9, 8, 7 dan seterusnya. Oke, ini implementasinya secara hardware, kemudian secara software ada metode ya. Yang pertama adalah konstruktor, ini untuk mengatur atau setup komunikasi. Nah, di sini perintahnya adalah bikin transaction gitu ya, code-nya. Kemudian diatur settingnya. Ya, settingnya seperti apa? Ini contohnya baud rate-nya, kemudian MSB first artinya bit pertama yang dikirimkan itu adalah most significant bit. Nah, kemudian kalau misalnya nanti bit yang pertama itu adalah least significant bit, maka kita bisa atur di sini LSB. Nah, ini nanti tinggal melihat perangkat yang lain. Kalau perangkat yang lain atau modul yang lain itu adalah sensor atau aktuator, nah itu Anda tinggal melihat berdasarkan datasheet untuk komunikasi serial dengan menggunakan SPI itu pengaturannya apakah MSB yang pertama ataukah LSB yang pertama. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan perangkat atau modul lain yang digunakan. Kemudian juga mode komunikasi SPI-nya, nanti di slide berikutnya ada penjelasan tentang beberapa mode yang bisa dipilih. Kemudian metode yang berikutnya adalah write ya, digital write. Ya, ini untuk memilih perangkat slave mana gitu ya, yang akan diajak komunikasi. Nah, misalnya di sini menggunakan pin yang nomor 10, ketika dia slave yang terhubung dengan
ini shift select yang ke-10 ini, maka dia akan di set menjadi low. Artinya sedang ingin komunikasi dengan slave yang shift select-nya terhubung ke pin nomor 10. Nanti kalau sudah selesai komunikasinya, maka dikembalikan lagi ke high. Kemudian ada metode yang berikutnya yaitu transfer, itu untuk mengirimkan data ya dari master gitu ya, dari master ke slave sesuai dengan slave yang dipilih gitu ya. Tadi sebelumnya kan sudah dipilih dulu slave mana yang akan diajak komunikasi. Nah, setelahnya itu digunakan metode transfer untuk mengirimkan datanya. Dan satu data, byte data itu digunakan di sini ada 8 bit ya. Kemudian ada end transaction, itu untuk mengakhiri proses komunikasi dengan menggunakan protokol SPI. Nah, tentu sebelum itu kita harus menormalkan dulu ya. Slave select itu harus dinormalkan dulu, kita putus dulu hubungan untuk komunikasi, kemudian baru transaction itu bisa perintah itu bisa dibuat begitu ya. Jadi jangan lupa untuk mengeset dulu tadi slave yang sedang diajak komunikasi itu dikatakan sudah cukup komunikasinya dulu dengan mengeset save select-nya high, kemudian baru setelah itu transaksinya diakhiri gitu ya, atau penggunaan protokol SPI-nya diakhiri. Nah, ini tadi soal mode yang bisa dipakai untuk komunikasi SPI. Ada mode 0, ada mode 1, kemudian ada mode 2, ada mode 3. Jadi mode 1 itu ketika data atau pengambilan data atau pencuplikan data itu dimulai ketika clock-nya berubah dari 0 ke 1 gitu ya. Di sini. Ya, ketika ada perubahan dari 0 ke 1, maka itulah saat untuk mengambil datanya. Gitu ya. Kemudian datanya kapan nanti kapan mulai diambil lagi ya, ketika ini kan pertama. Jadi ini menentukan yang pertama, kemudian nanti kalau misalnya ini di modenya mode 0, berarti di yang pertama itu diambil pada saat low ke high, artinya ini mulai, dan kemudian ketika ada setiap dari 0 ke 1 itu diambil data ulang. Jadi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian SPI 1 juga mode 1 juga sama ya, ketika yang pertama itu ketika dari low ke high, cuman nanti datanya itu diambil ketika dari high ke low. Jadi di sini ambil datanya. Berarti ini masuk yang ke ini ya, yang ke sini. Nah, ambil data, ambil data, ambil data, ambil data, dan seterusnya. Kemudian yang mode yang kedua itu sebaliknya, yang pertama itu pada saat dari high ke low, jadi di sini slide begitu. Kemudian nanti setelah itu kalau mode 2 berarti datanya, capture datanya itu yang berikutnya dari 0 ke 1, jadi begini. Ini diambil, dan seterusnya. Dan jangan lupa setiap proses komunikasi itu sedang berlangsung, save select-nya juga dibuat 0 di sini. Nanti kalau setelah selesai, kemudian dikembalikan ke high. Nah, ini 4 mode komunikasi SPI yang bisa dipilih dengan memanfaatkan library SPI ya pada modul Arduino. Dan ini adalah gambarannya. Gambaran proses pengambilan datanya. Nah, ini adalah keuntungan dan kekurangan yang menggunakan protokol
SPI. Yang pertama, keuntungannya dia akan lebih cepat ya dibandingkan asinkronus, karena kalau asinkronus kan tidak ada clock yang mengatur, sedangkan di sini digunakan clock untuk mengatur, jadi secara teknis nanti akan lebih cepat. Kemudian ada multiple, jadi slave-nya bisa lebih dari satu. Kalau yang asinkronus tadi, yang UART kan ya hanya antara dua perangkat saja. Kalau ini bisa lebih dari dua perangkat. Kemudian ya banyak microcontroller yang menggunakan ini juga, dan dari sisi biaya itu bisa tergolong low cost ya. Kenapa? Karena untuk komunikasi lebih dari dua perangkat itu bisa dengan menggunakan jalur yang sama. Kemudian tapi ada beberapa kerugiannya, yaitu yang pertama adalah jumlah jalur kabelnya akan lebih banyak ya dibandingkan dengan UART. Kemudian master itu harus digunakan untuk mengontrol ya. Master harus mengontrol semua slave gitu. Jadi antara slave dengan slave itu tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi komunikasi itu hanya antara master dan slave. Ya. Jadi pengiriman data itu dari master ke slave atau slave ke master. Tidak bisa antara slave dengan slave. Kemudian ya beberapa, karena kalau misalnya kita menggunakan banyak slave, tentu nanti jalurnya akan semakin kompleks ya, karena kita membutuhkan jalur itu kan untuk data dan clock itu ada 3, kemudian untuk save select-nya masing-masing slave itu harus ada satu jalur tersendiri untuk select-nya. Nah, artinya kalau semakin banyak, maka tentu nanti rangkaiannya akan semakin kompleks. Nah, itu beberapa kerugian atau kekurangan dari SPI. Baik, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu I2C. Bisa dibaca, ini bisa dibaca I2C, atau kadang-kadang juga ada yang dibaca I2C. Nah, jadi boleh dibaca I2C, boleh dibaca juga I2C ya. Itu singkatan dari integrated circuit. Nah, kalau kita lihat di sini, itu jalur yang digunakan ada dua ya. Ada jalur untuk data dan ada jalur untuk clock. Artinya kalau ada jalur clock, artinya ini adalah tipe komunikasi yang sinkronus. Kemudian juga mendukung master slave ya. Kita lihat slave-nya bisa lebih dari satu, dan kabel yang digunakan hanya 2. Ya. Anda bandingkan sebelumnya, kalau untuk menggunakan SPI itu kan harus 4. Nah, sementara di sini cukup dengan menggunakan 2 jalur kabel saja. Hanya bedanya di sini kita perlu menambahkan resistor, ya, resistor pull up ini dihubungkan dengan sumber gitu ya, VDD, untuk mempertahankan data yang di sini sebenarnya. Artinya ketika ini banyak digunakan, nanti tidak ada data yang loss di jalur ini. Kemudian, nah, untuk melakukan komunikasi, pertama masternya ini, maka dia akan memberikan alamat. Jadi di sini akan mengirimkan alamat ya, di sini di SDA ini untuk data dan alamat jalur ini ya. Ini serial data dan address. Ya, di sini akan mengirimkan alamat untuk menunjukkan mana perangkat slave yang akan diajak komunikasi. Jadi apakah yang pertama, kedua, atau ketiga, dan masing-masing ini nanti punya address tersendiri. Nah, nanti ketika kita akan menggunakan ini dan perangkat itu mendukung untuk protokol komunikasi I2C atau I2C, maka nanti punya alamat ya, masing-masing punya alamat ya di setiap perangkatnya ini. Nanti di sini akan mengirimkan alamat untuk menunjukkan mana yang akan diajak komunikasi. Nah, bedanya dengan yang SPI tadi kan untuk memilih mana yang akan diajak komunikasi kan menggunakan cukup 1 bit ya, slave select ya.
Nah, tetapi kalau di sini menggunakan address, sehingga ini bisa dihubungkan bersama. Nanti hanya slave yang addressnya sama sajalah yang dia akan modenya menjadi aktif. Ya, untuk modenya menjadi aktif. Nah, kemudian berikutnya dia akan mengirimkan data, ya mengirimkan data. Nah, kalau data ini sudah diterima oleh yang aktif tadi, misalnya ini yang pertama yang aktif dan addressnya sesuai dengan yang pertama, maka dia akan setelah data diterima, maka dia akan mengirimkan satu bit pemberitahuan, ya konfirmasi ke master bahwa sudah diterima, ya, untuk data 1 byte. Oke, nah ini menunjukkan visualisasinya. Jadi kalau kita lihat di sini didahului oleh address, ya. Ada address di sini, ya. Ada 7 bit, ya, address, ya. Kemudian ada acknowledgement, ini untuk memberitahukan bahwa addressnya sudah dikirim, gitu ya. Kemudian di sini akan bernilai 0, ya ini slave-nya untuk menunjukkan bahwa saya sudah merespon itu, saya menerima itu, gitu ya. Nah, kalau ini misalnya 1, berarti master menjadi tahu, oh, slave-nya tidak merespon, gitu ya, atau tidak menerima data, gitu ya. Nah, jadi ini slave akan mengirimkan di sini 0 kalau dia menerima itu aktif, gitu ya. Kita lihat tentu nanti yang addressnya sesuai. Oke, kemudian setelah ini acknowledge diterima, merespon, begitu ya, maka dikirimkan berikutnya adalah datanya. Nanti terakhir juga akan ada acknowledgement. Kemudian ketika ini di set high, ya, ini menunjukkan komunikasi sudah selesai. Ya, di sini permulaan, sedangkan di sini adalah akhir atau stop komunikasinya. Oke. Kemudian ini adalah contohnya, misalnya ini adalah contoh addressnya. Nah, ini nanti sangat tergantung kepada protokol yang digunakan. Jadi kita harus melihat datasheet dari slave-nya, perangkatnya itu, baik mikronya ataupun perangkat yang lain, harus dilihat addressnya. Ya, jangan sampai salah, gitu. Kalau salah kan berarti dia merasa tidak dihubungi, gitu ya, karena bukan alamat dia. Oke. Kemudian implementasi pada modul microcontroller Arduino, Anda bisa menggunakan library, yaitu library wire, gitu ya. Ini bisa digunakan untuk implementasi protokol komunikasi I2C. Kemudian untuk jalur jalur koneksinya itu adalah menggunakan analog, ya, analog pin yang keempat dan kelima. Pin yang keempat itu adalah untuk address-nya, ya, untuk keperluan pengiriman data dan alamat, ya. Kemudian yang pin yang kelima, analog pin yang kelima ini itu untuk pengiriman clock-nya. Dan ini juga half duplex, itu artinya antara Arduino sebagai master dengan perangkat yang lain sebagai slave, itu pengiriman datanya bergantian, gitu ya. Karena jalurnya yang dipakai kan sama ini, ya. Jalurnya adalah jalur yang sama untuk pengiriman datanya, maka dia harus bergantian. Oke, kemudian ini adalah beberapa metode yang dipakai untuk library wire. Mulai ada metode bikin, ini untuk memulai komunikasi, gitu ya. Kemudian bikin transmission. Jadi bagi modul mikro yang digunakan sebagai master itu untuk menginisiasi transmisi dengan slave-nya. Kemudian address-nya nanti juga dikirimkan sekalian. Jadi bikin transmission itu termasuk address-nya juga ditulis di sini. Artinya ini masternya akan berkomunikasi dengan slave dengan alamat 68 hexa, gitu ya. Oke, kemudian metode yang berikutnya adalah write, itu untuk mengirim data. Ya, ini berarti 6B ini adalah data yang dikirim.
Ini beda dengan ini ya. Kalau ini adalah alamatnya, sedangkan di sini adalah datanya. Kemudian ada metode request from. Request from itu artinya dia meminta kepada slave di alamat yang dituju, ya, di alamat yang dituju misalnya, untuk merequest tertentu, untuk siap-siap lah begitu ya. Nanti ketika dia terpilih, maka dia akan menggunakan perintah yang selanjutnya, yaitu read. Read artinya dia master itu akan membaca data yang dikirimkan dari slave yang tadinya di request gitu ya. Jadi request from itu Anda tuliskan ininya alamatnya. Kemudian nanti diikuti oleh read nih. Nah, jadi ini digunakan setelah request from. Gitu ya. Kalau misalnya kita meminta, katakanlah misalnya banyak data, banyak byte data, lebih dari satu, maka kita bisa atur nanti read-nya 2 kali. Dan 2 kali artinya membaca data itu sebanyak 2 kali, dan di sini juga dipilih 2 kali gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya 3 berarti ya 3 kali di sini. Jadi dia membacanya byte demi byte ya, 8 bit data, 8 bit data dan seterusnya. Kemudian end transmission, ada satu metode di sini end transmission, jadi untuk mengakhiri komunikasi dengan menggunakan protokol I2C. Oke, nah ini adalah keuntungan dan kekurangannya. Cukup banyak keuntungannya ya dibandingkan kekurangannya. Keuntungannya yang pertama adalah bisa master slave dan itu bisa multiple, jadi bisa banyak ya, dan bahkan masternya pun juga bisa multiple, artinya bisa lebih dari satu yang diatur sebagai master. Nanti tinggal bergantian saja alamat yang dipilih gitu kan. Kemudian ada mekanisme addressing ya untuk pengalamatan, sehingga ini memudahkan untuk mengatur slave mana yang akan diajak komunikasi. Kemudian ya tadi kita sudah melihat bahwa wire-nya cuma cukup 2 saja, dilengkapi dengan 2 resistor ya. Ini lebih simple dibandingkan dengan SPI. Ya. Artinya dia bisa master slave, tapi jalurnya cukup 2 saja. Kita bandingkan dengan master slave yang lain kan SPI tadi membutuhkan 4 wire gitu ya. Oke, kemudian secara biaya tentu akan lebih lebih sederhana gitu ya, lebih murah gitu ya, dengan kondisi perangkat yang sama. Jadi berapapun device-nya, jadi kompleksitasnya itu tidak akan menjadi lebih kompleks gitu ya. Antara misalnya jumlah slave-nya cuma 1 dengan jumlah slave-nya ada 5 gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi kompleksitas dari rangkaian dan juga biayanya. Dibandingkan dengan SPI kalau misalnya semakin banyak slave-nya, maka jalurnya akan semakin banyak karena shift select-nya untuk masing-masing itu sendiri-sendiri. Sedangkan di sini kalau dengan menggunakan I2C jalurnya itu cukup 1 saja, nanti tinggal address-nya yang berbeda-beda untuk setiap modul slave-nya. Kemudian terakhir kekurangannya adalah terkait dengan speed-nya ya, karena tadi beberapa banyak slave itu digunakan jalur yang sama, akhirnya speed-nya atau kecepatan pengiriman datanya juga terbatas. Oke, itu beberapa hal yang sudah kita bicarakan ya, mulai dari tipe komunikasinya, ada serial, ada paralel di sini ya, kemudian ada mode transmisi, ada simplex, full duplex, kemudian half duplex ya, kemudian sinkronisasi. Di sini tadi memunculkan 2 tipe, ada asinkronus, ada sinkronus. Kemudian kita sudah membahas 3 protokol komunikasi, ada UART, ada SPI, ada I2C. Yang lainnya nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain.
Kemudian kita juga bicarakan tentang implementasinya untuk modul microcontroller Arduino. Kemudian untuk setiap bagian tadi kita sudah bicarakan kelebihan dan kekurangannya. Baik, saya kira itu yang menjadi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.